Halo semuanya, nama saya Muhammad Taufik Mamunsyah, dan di sini saya akan membacakan resensi saya tentang buku yang berjudul The Puddles, ditulis oleh Destaran, editornya yaitu Rahastri Fajar Puspasari, desain sampulnya dibuat oleh Orca Kreatif, diterbitkan oleh PT Runeturos Indonesia, tahun terbitnya itu 2023 pada tepatnya bulan April, nomor ISBN-nya yaitu 978, strip 623, strip 6083, strip 51, strip 2. Tebal bukunya yaitu 355 halaman. Dan beginilah sinopsisnya. Tidak ada yang menyangka hidup bisa tiba-tiba berubah secara drastis. Kehilangan kepercayaan dan dijauhi oleh orang tersayang dalam waktu yang bersamaan jelas sangat menyiksa. Itulah nasib yang sedang Snowy hadapi. Kehidupannya yang serba menyenangkan, penuh kasih sayang, dan menjadi pusat perhatian lenyap begitu saja karena insiden kecelakaan yang tidak ia sengaja dan memakan korban. Beruntung orang tua Snowy masih berpihak kepadanya, namun tidak dengan saudara kembarnya, kekasihnya, dan juga sahabat-sahabatnya. Mereka menatap Snowy seperti pembunuh dan selalu menyalahkannya atas kesedihan Leona, anak sopir keluarga Hengkara. Ya, korbannya adalah sopirnya sendiri yang kini mengalami koma. Tidak ada satu orang pun yang bisa Snowy percaya untuk memberikan kebahagiaan, bahkan orang tuanya sendiri. Tetapi, semesta mengirim hadiah istimewa di tengah keterpurukannya. Agasatya Mahatama hadir membawa segudang kebahagiaan untuknya, menjadi penghangat kala badai dalam hidupnya menerjang. The Puddles merupakan novel remaja yang mengangkat tema keberanian dan cinta di tengah keterpurukan. Destaran yang nama aslinya Destiana Francisca mampu menuliskan jalan cerita yang jelas dengan gaya bahasa non-formal yang santai. The Puddles ini menggunakan sudut pandang orang ketiga yang berfokus pada karakter utamanya yaitu Snowy. Masih mendeskripsikan bagaimana ekspresi dan pikiran karakter lain seperti Agas, Adit, Rayvan, dan Sherin. Saya suka dengan bagaimana cerita ini ditulis. Dengan penulisan yang gaya bahasanya santai, mampu membuat tertarik dan tetap membaca, yang menurut saya mirip-mirip dengan dunia nyata, mengakibatkan adanya perasaan pernah mengalami atau relate. Ditambah lagi, dengan jumlah bab yang banyak, jalan cerita yang jelas, dan absennya keharusan berpikir, mengakibatkan ketidakbosanan saat membaca cerita ini. Tetapi, saya kurang suka dengan nama karakter utamanya yaitu Snowy. Yang namanya ini seperti kebarat-baratan di saat tokoh-tokoh lain dan latar tepat dari cerita ini lebih condong ke lokal dan lebih terasa Indonesianya. Nama Snowy itu menurut saya kurang cocok. Ditambah dengan nama keluarga atau markanya itu yaitu Hengkara. Yang menjadikan nama Snowy ini menjadi kurang cocok untuk saya. Alurnya itu campuran, maju sebagai mayoritas atau dan flashback dan ingatan Snowy sebelum terjadinya insiden yang awalnya hidup Snowy ini bahagia dan menyenangkan. Desain covernya cocok dengan tema dan suasana cerita. Warna ungu gelap melambangkan kesepian dan kesedihan di tempat bersalju yang sesuai nama karakter utamanya yaitu Snowy. Yang rasanya dingin, melambangkan bagaimana Snowy diperlakukan oleh orang lain. Dan adanya sebuah tiang lampu bersinar melambangkan kebahagiaan akan adanya Agas di tengah kesedihan yang dialami Snowy. Secara keseluruhan, novel Bevados ini lebih banyak bagusnya daripada kurangnya. Dari segi visual dan tipografi, serta gaya bahasa, sangat baik dan cocok. Saya sangat merekomendasikan novel Bevados ini karena selain hal yang sudah saya sebutkan, adalah kemampuan novel untuk bisa dibaca banyak kalangan usia. Oleh karena itu, saya memberikan nilai 4,8 dari 5 untuk Bevados. Terima kasih. Selamat tinggal.